Hai Tribuners, kembali lagi di Ngopi, ngobrolin movie bersama aku Ulis. Di episode Ngopi kali ini aku bakal ngobrolin series Adolescence yang tayang di Netflix sebanyak 4 episode. Adolescence ini nyeritain tentang remaja 13 tahun yang dituduh jadi pembunuh dari teman sekelasnya. Jadi mulai dari detektif, keluarga, dan juga terapis itu nyari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi dari kasus pembunuhan ini. Series ini juga menyoroti toxic masculinity, incel, dan problematika remaja pada umumnya. Hal menarik dari series ini itu adalah adegan one long take yang ada di setiap episodenya. Jadi 4 episode itu diambil, cara pengambilan gambarnya itu one long take yang benar-benar itu keren banget dan menambah ketegangan dari series ini. Dari awal mulai pun itu udah dikasih intens banget adegannya, adegan penggerebekan di rumah yang lumayan menegangkan banget. Itu bagaimana mungkin untuk nangkep satu remaja 13 tahun aja itu adegannya begitu sebegitu menegangkannya kayak gitu. Sampai adegan itu juga berlanjut di kantor polisi. Kantor polisi kita dikasih lihat gimana sih kalau ada seorang remaja yang diduga jadi tersangka tuh diperlakukan seperti apa di sana. Perasaan-perasaan dari orang-orang yang terlibat di sana menghadapi ini. Terus karena ini bahas remaja tentu melibatkan keluarganya juga yang mana ada banyak adegan-adegan emosional yang menurutku adegan emosionalnya itu ada di episode 1 sama episode 4. Jadi di episode 1 kan anaknya didampingin oleh bapaknya. Jadi bapaknya nanya, "Kamu bukan pembunuhnya?" Terus anaknya bilang, "Enggak, bukan aku." Tapi ternyata di pas penyelidikan sama polisi ngasih tahu ada CCTV di situ. Nah, disitulah ada bukti bahwa ya dia pelakunya, dia yang membunuh temannya itu. Dan bapaknya di situ nggak komentar apa-apa, cuma bisa nangis. Dan ternyata di episode terakhir pembahasan tentang perasaan bapaknya itu baru diungkapin gitu. Gimana sih perasaan bapaknya ketika dia awalnya mau percaya sama anaknya tapi ternyata anaknya itu berbohong gitu. Dapet banget sih adegan hancur bangetnya itu. Point of view dari series ini tuh berubah-ubah. Itu yang bikin menurutku menarik karena kita tuh nggak cuma dikasih lihat satu pandangan tokoh aja, bukan cuma dari tokoh utamanya aja. Aku bahkan nggak tahu ya tokoh utamanya tuh di sini siapa, tapi kita dikasih lihat berbagai sudut pandang. Di episode 1 kita dikasih lihat banyak hal dulu, kayak mulai dari penggerebekannya, dari point of view polisi yang ngegerebek, point of view polisi-polisi yang bertugas di sana, point of view pengacara, dan banyak lainnya. Tapi di 2, 3, 4 itu benar-benar fokus. Kayak di episode 2 kita dikasih lihat point of view detektif, polisi nyari tahu barang bukti di sekolah. Jadi di sekolah itu juga ada beberapa pergantian point of view, tapi fokusnya di pencarian dari detektif ini. Terus di episode 3, wah ini gila banget sih episode 3. Yang antara terapis sama si Jamie Miller sebagai remaja 13 tahunnya itu yang terduga pembunuh. Nah di situ adegannya juga cukup intens dengan uang long take-nya itu. Aku kalau inget itu masih kayak shock banget bagaimana mungkin itu remaja bisa punya pemikiran seperti itu gitu. Terus episode terakhir di episode 4 itu point of view-nya dari segi keluarga. Jadi bagaimana kakaknya, ibunya, ayahnya menghadapi kasus ini, efek dari kasus Jamie Miller ini. Kalau di episode 4 itu udah jarak sekitar beberapa bulan setelah kasus itu berjalan, kayak tinggal nunggu vonis. Kalau aku sih episode favoritnya itu ada di episode terakhir sih sebenarnya. Kayak orang tuanya itu mempertanyakan gitu, apakah selama ini didikannya itu benar atau enggak, apakah mereka udah jadi orang tua yang baik atau enggak, yang kayak gitu. Terus mereka tuh kan mau, itu tuh hari dimana ayahnya ulang tahun gitu, mereka tuh kayak mau merayakan tapi ada rasa bersalah gitu. Mereka mau bersenang-senang tapi anak mereka tuh ada di penjara. Episode yang juga jadi sorotan menurutku itu episode 2 waktu di sekolah.
Jadi ada dua detektif, ada detektif yang cowok sama detektif yang cewek. Yang cowok ini kan dia punya anak di sekolah itu, dan yang cewek ini di situ digambarin dia belum menikah dan tidak berencana untuk punya anak. Di situ dia ngerasa nggak nyaman ada di sekolah karena dia bilang sekolah ini bau. Dia bilang kayak gitu, baunya bau busuk, dan dia nggak nyaman ada di situ. Dan kita diperlihatkan kelakuan remaja yang bener-bener gila banget sih, kayak nggak ada respect banget sama guru, sama satu sama lain juga saling bully. Kasus ini terus mereka jadi kayak makin gila gitu kelakuannya. Nah di situ juga di episode 2 itu juga ada dialog kayak, kamu mau punya anak? Nah si yang cowok nanya ke yang cewek gitu, dia jawab kayaknya enggak deh. Ya itu juga kayak jadi sebuah pertanyaan ya untuk yang nonton, ini yakin ya mau punya anak di dunia yang makin gila kayak gini? Karena problematika remaja di sini tuh emang bener-bener kayak udah nggak terkendali lagi gitu, apalagi dengan tambahan adanya internet, istilah-istilah internet yang kita bahkan orang tuanya aja nggak ngerti gitu sama istilah-istilah itu, yang menurut kita itu hal-hal yang biasa kayak cuman ngirim emoji biasa, ternyata artinya tuh bisa beragam di mata para siswa 13 tahun ini gitu. Terus si detektif yang cewek juga menyoroti bahwa dia tuh nggak nyaman untuk nyelidikin kasus ini karena dia ngerasa kenapa sih tiap ada kasus yang merugikan perempuan. Kan dalam hal ini tuh Jamie Miller ini ngebunuh Katie, temennya yang cewek. Mereka tuh kayak ngegali pemikirannya si cowok ini gitu, si Jamie Millernya. Tanpa, kenapa ini tuh ada yang meninggal di sini. Kita seolah menyingkirkan si Katie-nya dan kita menyelami pemikirannya si cowok tanpa kita ada empati terhadap yang meninggalnya. Nah, tapi dibalas kan sama si cowok itu. Ya ini kan tuh demi orang tuanya Katie, kita nyari tahu motifnya apa, kenapa Katie sampai kebunuh kayak gitu. Itu cukup jadi pemikiran yang mendalam juga sih buat aku nontonnya. Oke, segitu aja review Adolescence kali ini dari aku. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian untuk lanjut nonton atau skip aja seriesnya. Tapi aku saranin untuk tetap nonton sih, karena benar-benar keren banget sejak episode awal. Buat kalian yang udah nonton, silakan kasih pendapat di kolom komentar. Segitu aja review Adolescence kali ini. Sampai jumpa di Ngopi selanjutnya. Dadah!